Pas orang tua pergi, anak masih tidur. Pas orang tua pulang, anak masih tidur. Ya. Kapan orang tua akan saling sapa kepada anaknya? Ya, dia mudah melawan, ya, perangainya berubah, ya. Kemudian dia pendiam dan menyendiri. Ini sinyal seperti ini kita harus segera menyelidikannya. Apa yang terjadi pada anak kita? Dengan hal yang sederhana, dengan main sembunyi-sembunyi, ya, atau anak itu main di atas punggung kita lah tuh, lalu lompat ke kasur. Ini kan melatih kedekatan juga ke anak. Ya, dengan anak. Nggak perlu biaya ya? Iya, nggak perlu biaya. Ya. Jumpa lagi di Sapa Edu Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, bersyukur dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir, berdoa dan menambah ibadah kita kepadanya atas nikmat yang telah diberikan setiap harinya kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di Sapa Edu Pagi di pagi hari yang berbahagia ini dengan pembahasan-pembahasan yang insyaallah bermanfaat bagi dunia pendidikan anak kita, orang tua dan juga sekolah dengan tema-tema yang menarik insyaallah. Sahabat Sapa Edu Pagi yang semoga dirahmati Allah. Banyak orang tua yang baru tersadar ketika anak sudah jauh berubah. Nah, perubahannya tentu orang tua yang tahu sendiri ya bagaimana pola perubahan dari anak-anak tersebut. Padahal sebelum itu selalu ada tanda-tanda kecil yang sering diabaikan. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Jangan terlambat, tanda-tanda anak sudah mulai salah arah, bersama dengan guru kita Ustadz Hanafi Ilham, MPDGR Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat sebelum Ustaz sudah MPDGR ya? Alhamdulillah. Ini berkat doa dan dukungan teman-teman juga. Barakallahu fikum. Ya, insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, ini tema yang sangat menarik kalau seandainya kita lihat dari dari sisi pendidikan anak-anak ya. Terkadang mungkin kita sebagai orang tua itu baru sadar anak itu berubah ketika memang mereka sudah nampak perubahan itu sendiri secara zahir dan jelas. Namun sering terlupa sebelum itu sebenarnya sudah ada ciri-ciri kecil ketika anak itu sudah mulai-mulai berubah nih Ustaz. Nah, apakah benar anak yang bermasalah itu tidak terjadi secara tiba-tiba Ustaz? Ya benar. Tidak mungkin anak tersebut akan bermasalah atau ada perubahan secara tiba-tiba terhadap perilakunya. Tentu setiap orang tua itu harus dia jeli apa yang terjadi pada anaknya. Melihat apa yang terjadi pada perkembangan perilaku anaknya. Jadi memang harus kita diperhatikan setiap hari, begitu ya? Iya, seperti itu. Harus diperhatikan. Iya, yang perlu kita perhatikan adalah tentang kesibukan tadi. Terkadang kesibukan orang tua ini melupakan apa yang terjadi pada anak. Baik. Kemudian kegiatan-kegiatan pada anak. Ini orang tua lupa karena kesibukannya bekerja. Terkadang pergi pagi dia pulang malam. Iya, seperti yang bahas kemarin ya, pergi jam 6 pulang jam 6 gitu ya. Iya, seperti itu. Pas orang tua pergi, anak masih tidur. Pas orang tua pulang, anak masih tidur. Iya. Kapan orang tua akan saling sapa kepada anaknya? Menyapa anak aja, ya, menanya kabarnya. Dengan siapa belajar itu hal-hal yang sangat penting bagi anak. Itu bukti perhatian orang tua juga kepada anak gitu kan. Anak merasa diperhatikan seperti itu. Okay. Kalau seandainya orang tua sibuk keduanya, ya, ini akan sangat sulit memperhatikan anak. Ya, akan sulit. Ya, waktu anak ingin bercerita dengan orang tuanya, waktu anak ingin belajar bersama dengan orang tuanya, bermain bersama dengan orang tuanya, kemudian saling berbagi cerita dengan orang tuanya, ini sangat penting. Di sini akan ada nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai positif bagi anak. Ketika anak-anak itu sering berkomunikasi dengan orang tuanya, anak pun akan berkata, oh, saya diperhatikan oleh orang tua saya. Saya merasa senang dengan ayah saya, gitu ya. Karena orang tua bisa menyediakan waktu yang terbaik untuk anaknya, baik itu bermain, belajar dan sebagainya.
Nah, ini sangat penting diperhatikan oleh orang tua. Kemudian tanda-tanda dari anak tersebut perilakunya berubah, kita lihat mudah emosi. Oke. Itu sinyal itu. Yang harus kita perhatikan. Ya, dia mudah melawan, ya, perangainya berubah, ya. Kemudian dia pendiam dan menyendiri. Ini sinyal seperti ini kita harus segera menyelidikannya. Apa yang terjadi pada anak kita? Oke. Ya. Orang tua harus jeli dan peduli. Jangan sampai lengah karena sibuk bekerja, umpamanya karena sibuk kegiatan di luar, sibuk di luar ya, sibuk keduanya, sehingga tidak terperhatikan ya tanda-tanda perilaku yang tidak baik pada anak ini. Ya, itu dia. Oke, Masya Allah. Kalau seandainya orang tua membiarkan hal itu terjadi, tidak melihat perubahan-perubahan tadi, mungkin tahu ada perubahan-perubahan begitu ya, tapi dibiarkan saja. Efek lebih lanjutnya kalau Ustaz lihat ini akan menjadi seperti apa nih Ustaz? Apakah tingkat dari apa istilahnya perilaku buruk ini akan naik level atau bagaimana? Kalau seandainya orang tua tidak memperhatikan ya dari perubahan yang paling kecil tadi dianggap sepele, ya ini sangat berbahaya untuk kedepannya. Ibarat seperti apa ya? Seperti api. Api itu kan kecil. Ya lama-lama menjadi besar ya. Iya. Kalau api ini sudah besar, sudah terlalu besar, ini susah dipadamkan. Iya. Ya seperti itu. Akan naik ke level yang lebih tinggi. Ya. Karena ibarat penyakit kita lihat. Kalau penyakit ini pertolongannya, pencegahannya di awal, pengobatannya di awal, insya Allah bisa disembuhkan. Ya. Seperti ini kanker ya. Kalau kanker ini dikatakan awalnya kan tumor jinak. Iya. Ya kira-kira seperti itu. Belum berbahaya kan. Iya benar. Tapi kalau sudah stadium 5 ya ini sudah sangat berbahaya. Susah mengobatinya. Ya untuk anak yang berubah perilaku ini perlu kita perhatikan. Ya. Perlu kita tinjau apa yang terjadi pada anak kita. Iya. Ya, mungkin, kalau tidak ditinjau ini akan berbahaya untuk ke depannya. Dan orang tua esok harinya suatu saat akan kesulitan untuk merubah perilaku anaknya kepada yang lebih baik. Ya, seperti itu. Mungkin kalau bisa kita ambil contoh mungkin asalnya ketika tadi saya sebutkan anak mulai jarang bercerita. Ketika mulai jarang bercerita, mungkin ditanya setelah itu oleh orang tuanya, next levelnya dia mulai berbohong begitu ya. Kemudian ketika dia tidak mau bercerita dengan orang tua, tentu ada yang disembunyikannya ya. Yeah. Ada yang disembunyikannya. Yeah. Dan ini tentu mulailah dia menyembunyikan aktivitas-aktivitasnya gitu ya. Ketika ditanya, dia qadarullah mungkin, na'udzubillah, melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa kita bilang itu adalah perbuatan tercela. Ketika ditanya sama orang tuanya, ya nggak apa-apa mah, nggak ada ngapa-ngapain, cuma pergi sama teman aja begitu ya. Berbohong, melakukan perbuatan yang tidak baik, melanggar syariat-syariat dalam agama kita begitu ya. Tentu ini sudah sangat mengkhawatirkan kalau sampai ke dalam level seperti ini kalau kita lihat ya. Dari hal-hal tersebut sebenarnya menjadi akar masalah, penyebab utama dari anak sampai ke titik seperti itu tuh apa saja nih Ustaz yang menjadi faktor-faktornya? Terjadinya perubahan perilaku pada anak tadi, dia punya emosi, ya, dia menyembunyikan apa yang terjadi pada dirinya. Faktor-faktor penyebab itu banyak sekali, ya. Contoh kita pemakaian HP ya terlalu berlebihan ya, atau teman-teman yang sekitar lingkungan rumahnya tidak baik ya, dia berteman dengan orang yang tidak baik ya. Kemudian kurangnya perhatian orang tua terhadap anak tersebut, kemudian pengaruh dari konten-konten negatif ya yang ada di media sosial ataupun YouTube dan sebagainya, itu banyak mempengaruhi perilaku anak ini. Anak ini pada dasarnya fitrahnya bagus, ya, hatinya bersih, tapi ini dikotori oleh lingkungan, iya. Faktor eksternal. Iya, faktor eksternal. Atau terkadang di dalam rumah, pendidikan dia tidak mendapatkan pendidikan agama atau perlakuan yang tidak baik, ya di dalam rumahnya bisa jadi seperti itu. Baik, berarti ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Eksternal seperti lingkungan, kemudian juga gadget tadi. Ketika kita menggunakan gawai atau gadget itu, kita sudah terhubung dengan orang-orang yang berada di luar teritorial negara kita bahkan.
Iya. Mungkin kalau kita tahu ya, negara kita ini kan memiliki teritorial ya, Ustaz, ya? Iya. Batas-batas negara, dan HP yang kita pegang ini sudah melanggar batas-batas negara. Iya. Ya, kalau sudah di media sosial udah melebihi batas negara. Oh iya. Ya, mungkin ya sudah berkelebihan ya. Iya. Makanya ini alhamdulillah ini pemerintah sekarang luar biasa, pemerintah kita membatasi penggunaan Gadget ya. gadget Untuk media anak-anak. digital untuk anak. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi ini ada peran pemerintah di sini sangat kita dukung sekali Kita peran pemerintah apresiasi ini. ya. Berarti pemerintah ini memperhatikan generasi bangsanya. Alhamdulillah. Iya, generasi mudanya. Ya, dari sedini mungkin berkolaborasi dengan orang tua. Ya, Ini benar. sangat luar biasa. Iya, tentu ini perlu dimanfaatkan dengan baik oleh Iya. orang tua, begitu ya. Kemudian tadi yang menarik juga adalah faktor internal tadi nih, Ustaz, Iya. yang berkaitan dengan orang tua. Ketika orang tua memang dari sejak kecil itu tidak memperhatikan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya memiliki stigma di kepala bahwasanya saya tidak diperhatikan oleh orang tua, sehingga mereka mencari perhatian di luar. Ini menjadi faktor yang paling banyak juga kalau kita lihat nih, Ustaz, ya. Ya, kalau seandainya ya orang tua ya tidak memperhatikan dari dalam rumah, ya ini sangat berbahaya. Dia akan cari perhatian di luar. Iya. Ya, kalau dia mencari perhatian di luar, ya yang kita khawatirkan ini cari perhatian ke yang negatif. Nah, ini sangat berbahaya. Ya. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya. Nanti atau yang kita takutkan nanti dia cari perhatian kepada lingkungan orang narkoba, kita nggak tahu. Orang yang merokok atau LGBT dan sebagainya. Iya, iya. Ini sangat berbahaya. Atau dia cari perhatian kepada orang yang suka main game atau gimana. Yang penting saya diperhatikan. Anak itu akan berkata dalam dirinya mungkin, saya tidak penting bagi saya baik buruk, yang penting saya diperhatikan. Oke. Iya, mungkin bisa jadi seperti itu di hatinya. Iya. Ketika memang tidak dilandasi dengan ilmu agama tadi ya, Iya. dari oleh orang tua ya. Iya, dan perhatian orang tua ini sangat penting. Kalau seorang anak sudah mendapatkan perhatian yang lebih, baik itu dari pendidikan agamanya, kebutuhannya, bermain bersama orang tua, berbagi cerita, itu bentuk perhatian kita kepada anak. Dan kalau ini didapatkannya di rumah, insya Allah dia tidak akan Mencari perhatian lagi di luar seperti itu. Ya. Seperti seorang ayah sangat memperhatikan anak perempuannya. Nah, ini Ini anak perempuan ini laki-laki yang luar biasa itu adalah ayahnya. Masya Allah. Seperti itu ya. Masya Allah. Bukan mencari laki-laki lain ya. Iya, seperti itu. Nah, memang tanggung jawab dari anak perempuan ini sangat besar. Iya, Makanya sangat pahalanya lebih besar juga ya ketika memiliki anak perempuan yang dalam agama kita ya. Masya Allah. Berarti memang kalau sudah bisa kita simpulkan ini yang kita dapatkan dari Ustadz, yang pertama memang komunikasi itu sangat penting ya, Ustadz ya. Iya. Bangun komunikasi dengan anak, kemudian kedekatan, meluangkan waktu khusus untuk anak gitu ya. Kemudian juga suasana di rumah yang lebih hangat. Ya kalau anak-anak boring di rumah ya bawa keluar tapi dengan orang tuanya gitu ya. Kan banyak ya kalau anak-anak kecil bisa ke playground dengan orang tuanya. Sekedar refreshing mungkin makan lontong di tepi pantai Taplau gitu ya. Bahkan di rumah itu pun main dengan hal yang sederhana, dengan main sembunyi-sembunyi ya. Atau anak itu main di atas punggung kita lah tuh, lalu lompat ke kasur. Ini kan melatih kedekatan juga ke anak dengan anak. Nggak perlu biaya ya. Iya, nggak perlu biaya. Ya. Ketika dia bercerita, kita dengarkan. Oh, Abi saya bikin gambar mobil. Abi saya bikin gambar hewan. Itu kita perlu apresiasi. Itu bentuk perhatian juga. Tapi kalau tidak diperhatikan ini sangat berbahaya. Tapi kalau anak sudah sibuk dengan HP-nya di rumah, ayah sudah sibuk dengan HP-nya di rumah, ibu sudah sibuk dengan HP di rumah, ini sangat berbahaya. Dia sudah sibuk dengan diri sendiri. Masya Allah. Ya, ini berbahaya sekali. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Diskusi yang sangat luar biasa ya pada hari ini. Kalau berbicara tentang orang tua dan anak nih sangat banyak hal yang patut untuk kita bahas ke depannya. Namun kali ini memang fokus kita adalah berkaitan dengan memperhatikan anak sedini mungkin terkait dengan perubahan-perubahan perilakunya. Kemudian kalau seandainya sudah ada sinyal-sinyal yang sebagaimana Ustadz sampaikan tadi, marilah orang tua segera untuk masuk ke dunia anaknya. Maksudnya itu adalah langsung perhatikan anaknya, lihat diagnosis dulu nih apa yang terjadi, lalu
memulai treatmentnya begitu Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan pada kesempatan kali ini. Dan sahabat muslim dimanapun berada, mari kita lebih peka terhadap anak-anak kita, perhatikan perubahan kecil, karena itu bisa jadi tanda besar. Semoga Allah menjaga anak-anak kita dan menjadikan mereka generasi yang soleh dan soleha. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.